nggak punya mantan nih? You have an ex-girlfriend nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini jadi pacar pertama? Yeah. Ya, Masya Allah. Next question. Wah, oke, siap. Ola Ramlan resmi bercerai dengan Aufar Hutapea melalui putusan E-Court Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 6 Juni 2022 lalu. Dari pernikahannya dengan Aufar, Ola dikaruniai 2 orang anak. Tetap terlihat bak gadis remaja, bertubuh langsing dengan aura kecantikan yang selalu terpancar dari wajahnya. Meski kadang penampilannya disorot karena dinilai terlalu ketat. Untuk menjaga tubuhnya tetap bugar dan bentuk yang ideal, Ola memilih olahraga basket. Bersama saudara-saudaranya yang kebanyakan laki-laki dan berbadan tegap, Ola pun menggelar pertandingan basket 3-on-3. Mengenakan pakaian serba hitam, Ola tampil energik dan dia terlihat lebih muda dari usianya. Bahkan Ola terlihat seumuran dengan Shane, anaknya yang masih belasan tahun. Aksinya bermain basket cukup memukau. Ola mampu mendribble bola bahkan mampu memasukkan bola ke dalam ring. Keberhasilan Ola menambah poin ditutup dengan selebrasi yang sangat kocak. Rumah tangga artis Cut Keke dan suaminya yang bernama Malik Bawazir tengah menjadi sorotan publik setelah muncul laporan dari seorang pria bernama Aris yang mengaku melaporkan istrinya sendiri berinisial E atas dugaan tindak pidana terkait hubungan gelap atau tindakan asusila. Aris mengklaim memergoki keduanya berada di lobi sebuah apartemen dan telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, termasuk rekaman CCTV yang disebut menjadi bagian dari laporan. Dan pemirsa, perkembangan kasus ini pun semakin menyita perhatian setelah Aris didampingi kuasa hukumnya memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik dan mengaku mendapat hampir 30 pertanyaan terkait laporannya. Tak hanya itu, Aris juga menyebut dirinya mendapat tekanan dari pihak keluarga terlapor agar mencabut laporan tersebut. Bahkan, ia mengaku telah membuat pengaduan terhadap seorang anggota kepolisian ke Propam Mabes Polri karena diduga berkaitan dengan persoalan tersebut. Pemirsa, pernikahan Aris dengan istrinya yang berinisial E hingga kini masih berstatus sah secara hukum. Aris mengaku merasa kecewa dan terluka mengetahui dugaan adanya hubungan terlarang antara sang istri dengan suami dari Cut Keke. Sementara proses hukum disebut masih terus berjalan. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, perhatian publik kini tertuju pada posisi Malik Bawazir dalam laporan tersebut. Apakah status Malik Bawazir nantinya akan semakin jelas setelah penyidik memeriksa seluruh alat bukti dan keterangan para pihak? Sementara itu, pemirsa, Cut Keke memilih tidak memberikan komentar dan berjalan dengan pengawalan ketat. Namun ada satu detail yang langsung memicu spekulasi publik, yaitu Cut Keke terlihat tidak lagi mengenakan cincin pernikahannya. Lalu, apakah itu menjadi tanda rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja? Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi. Lalu bagaimana nasib rumah tangga Cut Keke serta Malik Bawazir setelah isu ini muncul ke hadapan publik? Ibu lagi enak badan. Minta cukup sok juga nggak sih? Ya. Maaf ya. Maaf ya. Sorry laporan Udah ada komunikasi. Maaf ya. Sebenarnya mas sudah sampai parkirannya. Sini mas, sorry. Sini. Maaf. Jalan dulu. Pemirsa, polemik yang menyeret nama Ruben Onsu dan Sarwendah masih bergulir. Kali ini, muncul klarifikasi mengenai isu pinjaman online yang sempat dikaitkan dengan nama Ruben. Di tengah ramainya perbincangan tersebut, rumah lama Sarwendah pun ikut menjadi sorotan warganet.
tengah beredarnya berbagai isu, muncul penjelasan yang menyebut nama Ruben Onsu tidak pernah tercatat sebagai pengguna di aplikasi pinjaman online manapun. Pihak yang menyampaikan klarifikasi ini juga mengaku mengenal sosok Ruben sebagai pribadi yang kerap membantu orang lain tanpa banyak diketahui publik. Di awalnya, tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah aku pada saat aku lagi live kok. Bukan rumah. Rumah tidak pernah kirim debt collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia. Soalnya kalau gue nggak salah tangkap, Bang Minola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector. Gitu, enggak, kan? ini bukan debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Aku lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Atas nama siapa? Atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Ya, kaget juga dengarnya ya. Yang pertama, seorang Ruben Onsu untuk pinjol kayaknya nggak mungkin ya. Karena pinjol itu kalau nggak salah ada batasan harganya, angkanya ya. Limit itu pasti tertentu gitu. Jadi agak kaget sih dengarnya. Dan kami konfirmasi ke bank bilang nggak ada ngirim debt collector, dan memang bukan begitu cara bank ketika ingin menyelesaikan masalah kredit macetnya misalnya, atau bank yang ingin mengambil satu jaminan atas pembayaran yang belum dibayarkan, kan begitu, bukan begitu mekanismenya, kan begitu. Yang ditunjukkan hanya sekumpulan orang berada di depan rumahnya melalui CCTV. Ditemui juga enggak sama mereka. Di sisi lain, muncul pula pembahasan mengenai adanya akta persetujuan dalam sebuah proses peminjaman dana. Dokumen tersebut disebut memuat persetujuan dari pihak suami dan istri sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Kehadiran dokumen ini pun memicu beragam tafsir di tengah publik, terlebih karena turut dikaitkan dengan isu yang belakangan ramai diperbincangkan. Setelah itu rumah itu sudah dibangun, sertifikatnya itu dijaminkan di bank gitu. Jadi dia bilang sertifikatnya dijaminkan ya untuk biaya bangun rumah. Tapi dia jelaskan kalau ini uangnya nanti buat bangun rumah itu kan. Dia jelaskan tapi nggak secara detail kok, nggak rinci ya, pokoknya ya ini buat bangun rumah. Pemirsa, tak hanya persoalan dokumen, rumah lama Sarwendah di kawasan Cengkareng juga kembali menjadi perbincangan. Banyak warganet membandingkan kondisi rumah tersebut dengan kediaman yang ditempati Sarwendah saat ini. Berbagai fakta dan klarifikasi yang muncul membuat polemik Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus menyita perhatian masyarakat. Akankah seluruh polemik ini segera